بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat-nikmatnya dan untuk semua kebaikan-kebaikannya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Sebelum kita membacakan kitab Masail Jahiliyah, dan kita telah sampai ke permasalahan yang ke-30, dan ini pertemuan yang sudah terjeda sekian bulan dikarenakan adanya pandemi. Semoga rentang waktu yang cukup panjang itu tidak sampai membuat kita futur, alhamdulillah menjadi tidak sampai membuat kita kemudian kehilangan semangat untuk lebih baik dan kehilangan semangat untuk belajar lagi. Sebelum saya bacakan permasalahan yang ke-30 ini, mungkin kita perlu merenung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Tapi di satu sisi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdirnya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit sekali hamba-hambaku itu yang mampu bersyukur. Dan itu harus kita terima. Dan kita tidak tahu siapa hambanya yang tidak bersyukur tersebut atau tidak mampu bersyukur tersebut. Karena Allah sebutkan wa qalil, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Berarti yang banyak adalah lawan daripada syukur, yakni kufur. Dan ini sangat ironis, sangat tidak nyaman. Kenapa? Karena di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita harus merenung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita itu. Tapi anehnya wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Malu sebenarnya. Ketika nikmat Allah itu begitu banyak, ternyata yang mensyukurinya yang mampu bersyukur sedikit. Wah, ini hamba macam apa ini? Malu sebenarnya. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak mampu bersyukur. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan manusia itu tidak mampu bersyukur. Mungkin di sana ada yang lainnya, tapi yang kami amati, yang pertama, kenapa hamba itu tidak mampu bersyukur? Yang pertama, kondisi pertama itu karena hamba itu terlalu larut di dalam
kekurangannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat yang banyak, tapi nikmat itu terkadang ada satu sisi yang kurang. Kita ambil contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang itu wajah yang rupawan, kulit yang bersih, perawakan yang bagus, harta yang melimpah, ya, itu nikmat dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang dia kurang, ya. Mungkin dia tidak punya kedudukan, dia tidak dihormati atau kurang dihormati, sehingga satu kekurangan atau satu dua kekurangan tadi menyibukkan dia jadi mensyukuri nikmat Allah yang lain. Dan ini banyak. Ketika seseorang dengan kemapanannya, gajinya cukup, pasangannya cantik dan ganteng, tidak punya hutang, rumah tidak kontrak, tidak pernah telat bayar SPP anaknya, tidak pernah telat bayar listrik, pokoknya dari hal-halnya sifatnya materi Allah cukupkan. Tapi satu sisi ternyata diuji atau kurang dalam masalah anak. Mungkin belum diberi anak, atau mungkin anaknya kurang sesuai dengan yang diinginkan. Allah kasih anak yang mungkin orang ibunya nakal. Dia larut dalam satu hal itu, kemudian melupakan nikmat yang lain, akhirnya dia jatuh pada kufur. Dia lupa mensyukuri nikmat yang lain, dia fokus pada kekurangannya itu, akhirnya kufur. Wa qalilun min ibadiy syakur. Itu yang pertama. Allah berikan nikmat banyak, tapi berikan satu sisi kekurangan nikmat dan dia tidak mampu memanage. Dia larut di dalam kekurangan nikmatnya. Tidak masuk yang tadi. Tidak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi terlalu larut di dalam kekurangan. Padahal di samping kanan kirinya, depan, atas bawahnya itu dia diliputi nikmat. Tapi karena satu hal Allah jadikan kurang, ya, dia merasa Allah ini sudah menguji saya dengan ujian yang luar biasa. Tidak nikmat hidup ini. Padahal coba kita perhatikan ujian para nabi dan rasul. Itulah fungsi kenapa kita disuruh mempelajari sirah-sirah mereka. Bukan semata-mata hanya memperkaya wawasan, kemudian mengetahui tempat, tokoh dan sebagainya. Itu bukan itu yang diinginkan di dalam diturunkannya kisah-kisah. Tapi lebih kepada isi daripada kisah itu apa. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit yang luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan karena kita tidak pernah mengalami. Saya sedikit flashback ke diri saya sendiri. Saya kemarin kena sakit kaki, infeksi, kemudian bernanah, tidak bisa jalan, gerak sakit. Langsung terbayang Nabi Ayub, sekujur tubuhnya diliputi rasa sakit, bau dan Masya Allah. Tapi tidak terluncur, keluar dari lisannya itu ngeluh dan sebagainya. Dia malu ketika disuruh meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ayub, Anda ini Rasulullah, berdoalah kepada Allah, minta kesembuhan. Apa yang dilakukan Ayub? Dia menghitung, saya diberi nikmat sekian tahun, dan saya baru diuji sekian tahun, kok sudah minta? Malu saya. Enggak. Itu disebutkan dalam sirahnya seperti itu. Dia disuruh minta, nggak mau. Kenapa? Karena bertahun-tahun Allah curahkan nikmat, kemudian diuji dengan sakit yang mungkin setahun, 2 tahun. Itu bagi kita sudah lama sakit setahun, 2 tahun. Sepekan saja tuh rasanya Masya Allah. Yang biasanya kita bisa berjalan, tidak bisa berjalan. Yang biasanya bisa main bola, nggak bisa main bola. Dari nikmat-nikmat yang lain artinya berkurang. Itu kalau jiwa-jiwa yang lemah seperti kita ini sudah doanya sudah, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sembuh, pengen segera sembuh lagi. Tapi Nabi Ayub menjalani ujian tersebut dengan sabar,
dengan tetap bersyukur. Kenapa? Karena bertahun-tahun dikucuri nikmat, kemudian hanya atau baru ditimpa musibah sekian tahun, kok sudah harus meminta sembuh. Ini Nabi Ayub, tidak imbang gitu loh. Padahal di satu sisi saya masih diberikan nikmat, meskipun sakit masih ada nikmat yang lain, yaitu Nabi Ayub yang pertama masih tetap beriman. Dia masih tetap bisa mengingat Allah, dan itu nikmat. Kadang dengan sakit kita bisa lebih mengingat Allah, itu nikmat. Kadang dengan kelapangan, dengan rezeki kita lalai, dan kita lebih melihat nikmat rezeki dan tidak melihat nikmat zikir, nikmat mengingat Allah. Padahal nggak imbang loh nikmat itu. Antum dikasih sakit, dikasih kesempitan, kemudian antum bisa tadarruk, merendah, menangis, mengingat Allah, itu nilainya lebih besar daripada apa yang mungkin kita harapkan berupa dunia. Karena kebanyakan, mayoritas manusia itu tidak mampu ketika diuji dengan kelapangan dunia, tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, orang tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena tadi ketika Allah limpahkan, curahkan nikmat-nikmat itu justru ya, perhatikan ini, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mayoritas itu mengajak kepada hal-hal minimal mubah, larinya makruh, parahnya adalah haram. Ketika antum dilimpahkan nikmat, pada dasarnya manusia itu kecenderungannya adalah bermaksiat. Tadi saya sebutkan minimal mubah. Antum dikasih rezeki yang banyak, kuat dan sebagainya, pikirannya itu bukan aku akan bersedekah banyak, aku akan sholat yang banyak, bukan. Bagaimana saya bisa melancong? Duh, ini nikmat. Kecenderungan seperti itu ya. Semua tanpa terkecuali yang ngomong. Ketika Allah lapangkan sedikit rezekinya, itu pikirannya bukan ke sana, dunia. Tadi minimal mubah. Ya. Kapan saya bisa beli baju ini? Saya beli kendaraan itu, saya beli ini, beli itu, dan itu minimal. Nah, ketika Allah limpahkan nikmat yang seperti itu, kecondongannya adalah untuk berbuat mubah, maka sulit untuk dia bersyukur. Karena syukur nikmat itu tidak gampang. Yang pertama, dia harus mengakui nikmat tersebut dari Allah, betul-betul berkeyakinan ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia syukuri dengan lisannya, dan nikmat tersebut dia gunakan untuk ketaatan. Nah, ini yang paling sulit. Makanya Allah sebutkan wa qalilum min ibadi asyakur. Karena ketika diberi nikmat pun bukan cuma alhamdulillah, kurang. Karena rukun syukur ya 3 tadi itu. Yakini dalam hati nikmat itu dari Allah. Kita ini nggak akan bisa dapat itu kalau Allah nggak kasih. Kepintaran, jabatan, prestasi dan apapun rupa dan sebagainya itu dari Allah. Nggak ada andil kita di situ, satu helai pun nggak ada. Yakini itu dari Allah. Jangan takabur, jangan sum'ah, ujub. Saya cerdas, saya pintar, begini saja tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Ucapan-ucapan yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan, jangan. Ya. Tidak bisa seperti itu. Kemudian ucapan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini dari Allah. Kemudian nikmat tersebut mengantarkan kita kepada ketaatan, itu syukur yang sempurna. Susah kan? Dikasih nikmat kurang, jatuh juga kepada rasa untuk tidak bisa bersyukur, kufur. Nanti disempurnakan nikmatnya, ya juga sama, tetap susah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan itu sudah pasti, karena Allah yang mengatakan, tidak bisa diprotes. Cuman masalahnya kita ini kan ujub kan, aku insya Allah sudah bersyukur. Dalam benak hati kecil kita itu kita sudah merasa, aku sudah bersyukur. Bisikan kecilnya seperti itu, untuk mengakui betul-betul aku nggak bisa bersyukur ya, itu sedikit. Kebanyakannya aku sudah bersyukur kok, saya sudah begini, sudah begitu. Jadi sudah merasa banyak. Padahal kalau ditimbang masih kurang. Nah,
Itu tadi mukadimah ya untuk tasfiyah, untuk kita bisa merenung bahwasanya masih banyak hal yang belum kita kerjakan, masih banyak hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang belum kita tunaikan dengan baik. Namun kita terlina bubukkan, terperdaya oleh ujub kita, keangkuhan kita. Kita sudah merasa berbuat banyak, kita sudah merasa sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur ya, padahal kita mencermati firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit ya dari yang sedikit itu. Ayo kita berlomba-lomba ya, kita kadang lebih termotivasi berlomba-lomba untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang elit, pekerjaan yang beken. Kita pasti akan bangga ketika yang diterima hanya 40, sedangkan yang pesertanya yang diuji itu 400, dan kita masuk dalam 40 itu bangga ya, bahkan persiapan luar biasa. Nah ini sebenarnya juga harus menjadi motivasi kita. Allah sudah menegaskan bahwasanya hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sedikit, sedangkan hamba Allah banyak apa enggak? Banyak sekali, miliaran. Ternyata dari sekian miliar itu yang bersyukur sedikit. Nah, yuk kita berlomba-lomba ke situ. Bisa menjadi bagian yang sedikit itu. Dengan cara jangan cepat puas, ya. Buang jauh-jauh rasa ujub. Jadi kalau sudah ada ujub, ya itu harus segera dibuang. Ingat kembali kalau kita itu bukan apa-apa. Dulu kita tuh tidak bisa apa-apa, dan bahkan bahan kita itu adalah dari setetes air yang hina. Insya Allah dengan itu semuanya kita nggak akan merasa telah berbuat. Tidak ada, kita nggak berbuat apa-apa. Ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang perlu kita hargai diri sendiri, tidak perlu. Biar Allah yang menghargai diri kita. Tugas kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang akan meninggikan kita. Wa man tawaddu'a lillahi yarfa'ullah. Jadi siapa yang merendah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan angkat dia. Tidak perlu dia mempantaskan dirinya, mengeluh-ngeluhkan dirinya, tidak perlu. Allah yang akan mengangkat dia dengan caranya. Allah pasti mampu. Ya. Jadi kita baca al-mas'alatus salasun, masalahan yang ke-30 di antara sikap jahiliyah. Al-akhdhu bil iftiraqi wa tarkil ijtima'. Di antara sikap jahiliyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memilih perpecahan dan meninggalkan persatuan. Maksudnya di sini adalah perpecahan menurut syariat dan persatuan menurut syariat. Bukan perpecahan, persatuan versi hawa nafsu apalagi manusia. Nanti kita baca apa maksudnya. Wa hiya min ajaibi ayatillah, dan di antara keajaiban ayat-ayat Allah annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima'. Yakni orang-orang jahiliyah itu mereka meninggalkan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk wartakabu ma naha anhu minal iftiraq, dan lebih memilih untuk bercerai-berai. Ini watak jahiliyah yang dibenci di dalam agama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini poinnya. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah, bersatu padulah dengan bersatu, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi meskipun kita dilihat manusia itu tidak bersatu, tapi kita memegang tali Allah, itu adalah al-ijtima', itu adalah persatuan. Satu RT bersepakat membuat kesepakatan, contohnya membuat dengan tarian-tariannya, dengan minum-minumannya.
Semua kakak sepakat tanda tangan ulang tahun apa gitu. Dihiasi dengan kemungkaran. Kemudian kita tidak sepakat di situ. Apa kita masih memilih untuk tidak bersatu dan meninggalkan kesepakatan atau persatuan? Sendiri tapi kita berpegang teguh dengan tali Allah, itu disebut dengan al-ijtima. Itulah al-jamaah. Wasara kullu, dengan sebab tadi itu yakni berpecah, akhirnya satu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling berbangga-bangga. Dan min ajaib, ini ajaib, perkara yang ajaib, maksudnya menakjubkan. Pasti terjadi, realitanya seperti itu. Banyak sama memajukan negara, pokoknya yang baik-baik lah tujuannya. Tapi kenapa satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, satu dengan yang lainnya saling membanggakan kelompoknya, ini paling bagus, ini paling bersih, ini paling bla bla bla. Ini sudah sunatullah. Kalau bercerai-berai pasti satu dengan yang lainnya akan saling muncul membangga-banggakan dirinya. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Abdullah, Syekh Ibnu Fauzan Abdullah bin Fauzan. Asy-Syarh, penjelasan beliau, min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, di antara keajaiban ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, annahum lamma taraku al-ijtima'a ala kitabillahi azza wa jalla wa syar'ihi al-munazzal ala rusuli wal i'tisami bih, ibtalahumullahu bitafarruqi wat tashattuti wat tanahuri. Wa hadhihi uqubatun lahum. Saya mengatakan, meninggalkan kesepakatan persatuan di atas kitabullah azza wa jalla dan juga di atas syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal i'tisami bih, dan juga berpegang teguh dengan syariat tadi. Ibtalahumullahu bitafarruqi, Allah timpakan ujian kepada mereka dengan perpecahan, wat tashattuti, dan tercerai-berai, wat tanahur, saling memusuhi, berperang, wal farhi, akan kebatilan mereka. Wa hadhihi uqubatun lahum, ini hukuman bagi mereka yang melepaskan tali Allah, tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ya, jadi yang dimaksud di sini al-ijtima, persatuan, kesatuan, itu adalah dengan kitabullah. Meskipun kita sendiri, ini harus dipahami. Jangan sampai kita terpengaruh ketika mayoritas manusia itu bersepakat dengan dan kita tidak masuk di bagian tersebut karena memang ada nilai yang tidak sejalan dengan syariat, kemudian kita dituduh salafin, pemecah belah umat. Kenapa? Tidak mau serawung sama yang lain. Tidak lama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika firqah-firqah di dalam Islam, ormas-ormas di dalam Islam, mereka bersepakat di dalam satu hal yang padahal mereka tuh punya perselisihan yang banyak. Karena satu tujuan yang sama mereka bersepakat. Dan kita tidak ikut di bagian itu.
Kenapa? Karena ada nilai yang tidak sejalan dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita disebut sebagai kelompok yang menyempal, kelompok yang tidak mau bersepakat, kelompok yang tidak mau bersatu. Ketika semuanya turun ke jalan meneriakkan keadilan dan sebagainya, kita memilih jalan yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu nasihat. Tidak harus sampai turun jalan ke jalan kemudian mengumbar dan sebagainya. Kita tidak memilih itu. Tapi karena tidak mau ikut, maka kita dicap sebagai kelompok yang tidak mau bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita adalah kelompok yang menyempal. Bahkan kita diberikan label antek pemerintah, diberikan label yang jelek-jelek. Sebagian saudara-saudara kita guncang, bingung, karena sendiri, minoritas, yang lain semua, hampir semua firqah dengan berbagai macam pemikiran mereka sepakat untuk satu hal itu, tapi kita tidak mau. Akhirnya kita dicap ini ya nyele sendiri, bahasa Jawa. Tapi tidak apa-apa, kita tetap disebut dengan al-ijtima. Kita sepakat dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Kita telah bersepakat, kita telah bersatu dengan Allah dan Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu manusia. Itu yang pertama. Li'annal insana idza fariha bil batili fa innahu la yatruk. Karena sesungguhnya manusia itu apabila telah bangga dengan kebatilan, telah merasa percaya diri dengan apa yang mereka anggap hak padahal itu batil, fa innahu la yatruk. Mereka tidak akan meninggalkan hal tersebut. Dibelain sampai mati, Pak. Diingatkan, didatangkan Quran, hadis, sunnah, pilih mati nih, Pak. Karena bagi mereka itu adalah perkara yang hak, yang harus diperjuangkan, padahal itu batil. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun minhu fahadha hariyun annahu yatubu wa yarji'u anhu. Berbeda apabila orang tersebut tidak senang dengan kondisi tersebut. Contohnya dia berada di suatu ormas, tapi dia tidak fanatik. Tatkala ormas itu bersepakat atau mengeluarkan ketentuan yang tidak sejalan dengan kitabullah, hatinya tidak senang. Kok begini ya ormas ini? Tapi dia anggota di situ. Wa kana indahu tashakkuk, dia gelisah. Fa hadza hariyun annahu yatubu wa yarji'u. Yang seperti ini diharapkan untuk bisa lebih taubat, bisa diharapkan taubatnya dan kembali dari kesesatannya. Lakin idza ma'anna ilaihi wa fariha bih, beda apabila dia nyaman di situ, dia senang dengan hal itu, fa innahu la yatahawwalu anhu. Maka yang seperti ini sulit diharapkan taubatnya. Susah sadarnya, sudah fanatik, bahasanya seperti itu. Bener salah apa jari Gus, bener salah apa jari ustadku, bener salah apa jari kiaiku, ya seperti ini susah nanti. Wa hadhi uqubatun minallahi jalla wa ala, dan yang seperti ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap dia yang seperti itu karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia melepaskan tali Allah. Li'anna man tarakal haqqa yubtala bil batil. Ini sudah sunatullah. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran al-haq, dia akan ditimpa ujian dengan kebatilan. Karena tidak ada setelah al-haq itu al-haq yang lain. Al-haq itu cuma satu. Dia kalau tidak di al-haq ya pasti dibatil gitu. Wa man tarakal ittima'a fa innahu yubtala bitafarruqi wa tashattuti wa tanahuri wa tatahuni. Beliau mengulang lagi. Maka barang siapa yang meninggalkan persatuan di atas kitabullah, fa innahu yubtala bitafarruqi wa tashattuti, maka dia akan diuji dengan diuji dengan perpecahan
dan bercerai-berai, kemudian bermusuhan dan bisa saling menindas. Tanahun yaitu wattahtahun yaitu saling menindas. Dan beliau melanjutkan, fama tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umurid din wa dunya illa wa tajidu bainahumul adawati wal hazazati wal baghdai. Maka engkau akan jumpai sekelompok manusia yang berselisih itu, atau manusia yang berselisih di dalam perkara agama mereka atau mungkin dunia mereka, kecuali kalian akan menjumpai atau kamu akan menjumpai di antara mereka itu akan ada permusuhan, pertikaian dan juga kebencian. Itu perhatikanlah. Jadi kelompok-kelompok yang berpecah itu masih hasilnya nanti, setelahnya nanti lah saling memusuhi, saling membenci. Itu sunatullah. Kita kan pernah lihat ya, ada orang dulu di partai contohnya sepakat, kemudian setelah itu dia pecah mendirikan partai sendiri. Ini pasti tidak akur. Itu sudah sunatullah. Saya mengatakan, perhatikan manusia-manusia atau orang-orang yang berselisih itu. Kalian perhatikan, entah itu urusan dunia atau urusan agama, pasti endingnya adalah tadi itu. Ya, perpecahan, permusuhan, perselisihan, kebencian. Beliau melanjutkan, bal rubbama al-iqtitalu fi ma bainahum. Bahkan yang paling parah, titik puncaknya adalah saling menumpahkan darah, berperang, saling membunuh kalau sudah berselisih. Negara Korea, Pak. Korea Utara, Korea katanya nggak bisa akur sampai sekarang. Terus kita perhatikan, jangan sampai kita jatuh kepada perkara tersebut. Jangan sampai kita mendahulukan gengsi kita, memilih untuk mengikuti ego kita. Terlebih lagi untuk perkara-perkara yang di situ memang tidak pada tataran halal haram, tidak apa-apa. Kita kadang berselisih di dalam organisasi, di dalam yayasan, di dalam komunitas. Kita harus pandai-pandai. Perselisihan kita dalam masalah apa? Kalau itu hanya dalam masalah mubah, halal, kemudian antara makruh dan haram, apalagi dalam masalah-masalah yang kita ketahui di situ ada perselisihan ulama yang mendahului kita, ya sudah, kita berkorban itu tidak apa-apa. Sebuah kisah yang sering dibawakan para ulama, salah satunya adalah kisah Abdullah bin Mas'ud. Ketika Khalifah Utsman bin Affan ketika safar, beliau genapkan sholatnya lengkap, tidak dikosor, dan itu belum pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masih hangat, sahabat masih banyak. Rasa takzimnya kepada syariat Rasulullah itu besar sekali. Ketika Utsman melakukan seperti itu, ditegur sama Abdullah bin Mas'ud, karena memang sini dulunya sama-sama santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satunya jadi warga, satunya jadi khalifah gitu saja. Tapi dulu sama-sama nyantri dengan Rasulullah. Diingatkan, tapi ternyata tetap diamalkan. Sholat genap. Abdullah bin Mas'ud ikut, dan Abdullah bin Mas'ud punya muridnya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, loh, bukankah Anda tadi berpendapat demikian dan demikian? Kenapa Anda berbuat demikian dan demikian? Maka beliau menyebutkan, persatuan itu lebih aku cintai. Karena ini bukan pada sampai level tidak sah sholatnya. Sahabat memahami bahwasanya tindakan Rasulullah itu yang apabila diselisih ketika kita sholat lengkap dalam kondisi safar itu tidak diterima, bukan. Tapi karena ini yang berbuat adalah Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, ya, dikalahkan ego tersebut. Ya. Padahal beliau di atas ilmu sebenarnya. Bahkan yang kita amalkan sekarang adalah bukan sunnahnya Utsman, kan? Kalau kita safar pasti kita qashar. Tapi Utsman dengan pendiriannya melakukan hal tersebut,
Dan ulama sudah memberikan uzur, memberikan alasan, mencarikan alasan kenapa demikian dan demikian. Beliau adalah khalifah, khulafa ar-rasyidin. Nah, kita lanjutkan. Wala tajidu man yatamassaku bil ijtima'i 'alal kitabi wa sunnati illa wa tajidu bainahum al-alafatu wal mahabbatu wa tanasuru wa ta'awunu ka'annahum jasadun wahidun. Maka kebalikannya, engkau akan menjumpai seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan kesepakatan di atas kitab dan sunnah, kecuali engkau akan dapati di antara mereka itu al-alafah, yakni al-alafah yakni cinta kasih, wal mahabbah, kecintaan, yakni saling menolong, wa ta'awun, saling membantu. Ka'annahum jasadun wahidun, seolah-olah mereka itu seperti jasad yang satu, kebalikan daripada yang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang mengagungkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, kalian akan mudah melihat mereka bersepakat, berkasih sayang, saling mencintai. Itu yang akan kita dapati. Kalaupun ada perselisihan, itu mudah untuk didamaikan. Kenapa? Karena pijakannya sudah sama, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Berbeda kalau sudah pijakannya berbeda-beda. Orang sufi pijakannya dengan khayalan, orang khawarij pijakannya dengan emosi. Disatukan susah. Mungkin mereka akan sepakat dalam satu hal tapi berselisih dalam banyak hal. Ini tidak mungkin untuk kita persatukan. Dan bukan ini yang disebut al-ijtima'. Bukan ini yang dimaksud dengan persatuan di atas ukhuwah Islamiyah. Kemudian saya mengatakan fala ismata illa bil ijtima'i 'alal kitabi was sunnah. Maka tidak ada al-ismah, yakni pertahanan yang paling kokoh kecuali dengan berpegang teguh, bersepakat di atas kitab dan sunnah. Wala wahdata illa bittiba'il kitabi was sunnah. Tidak ada persatuan kecuali dengan ittiba' kitab dan sunnah. Wa ma ada dzalika fa innahu firqatun wa 'adzabun. Dan apa yang selain hal itu, selain kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, fa innahu firqatun wa 'adzabun. Maka itu wa 'adzabun dan azab. Jadi adzan dulu, nanti kita selesaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim nabiyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita lanjutkan فهؤلاء الذين يريدون توحيد المسلمين كما يقولون. Mereka yang menginginkan persatuan kaum muslimin sebagaimana mereka atau sebagaimana yang mereka dengung-dengungkan. Kita banyak mendengar kaum muslimin ini bercerai-berai dan telah banyak upaya dari berbagai pihak untuk menyatukan kaum muslimin. Mereka bingung, mereka bertanya-tanya kenapa Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, kenapa kaum muslimin bercerai-berai? Bahkan semakin nampak akhir-akhir ini, mungkin kaum kufar tertawa, kita tidak tahu. Sama-sama orang Islam, Masya Allah, seperti bukan saudara. Ngaji dibubarkan, tapi anehnya justru mereka bisa berduduk manis, nyanyi bareng di kanisa, di gereja-gereja, di tempat penyembahan mereka. Mereka melindungi, mereka mengayomi. Ini Masya Allah, pemandangannya. Saya sampai berpikir ini termasuk perbuatan orang-orang munafik. Semoga mereka bukan tergolong munafik, tekot, tapi sangat aneh hal seperti ini. Oleh karena itu banyak seruan untuk ayo kaum muslimin bersatu. Tapi semuanya mengajak kemana? Bersatu menurut apa? Ormasnya. Bersatu menurut artinya, bukan bersatu di atas kitabullah. Nggak bisa kalau seperti itu, selamanya nggak akan bisa bertemu. Yuqalu lahum, katakan kepada mereka, idza kuntum turiduna tauhidal muslimin, jika kalian benar-benar menginginkan persatuan kaum muslimin, wahidul aqidah, satukan akidah mereka. Ini asasnya, pokoknya nggak bisa ditinggalkan. Percuma orang bersepakat bersatu dalam lahirnya tapi batinnya bercerai-berai, nggak mungkin bisa. Abadan. Kita ambil contoh saja. Ini untuk pendekatan. Ketika seseorang sudah punya kesamaan di dalam, contoh ini hobi. Contoh saja ini hobi. Entah hobi burung
hobi bersepeda, hobi sepak bola atau hobi apapun, ketika mereka sama dalam hal ini, dalam hal kecintaan ini kan berkaitan dengan hati. Apapun latar belakang mereka, dari yang dokter atau mungkin ada yang dari prajurit, dari pengajar, guru, koki, nelayan dan sebagainya. Kalau mereka punya satu kesamaan, mereka bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Tidak usah pakai banyak seruan. Contoh untuk pecinta bola itu, pakai undangan lah itu, disebar undangan. Tidak, cuma tulis jadwal. Yang dari Pasuruan, dari Jember, dari Masya Allah, datang semua. Kenapa? Hatinya sudah satu. Nanti ya pulang lagi di rumahnya. Tapi itu contoh persatuan Islam yang didengung-dengungkan. Itu harus didasari dengan persatuan akidah. Harus didasari dengan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut kaum muslimin yang dahulu bisa bersatu, yakni di atas kitabullah dan sunnah. Para sahabat itu bisa bersatu, kenapa? Mereka mengagungkan siar-siar Islam itu kitabullah dan sunnah Rasul. Itu pijakannya. Selain itu ditolak. Oleh karena itu mereka bisa bersatu, meskipun mereka sedikit perang pun bisa menang. Bertikai, didamaikan lagi gampang, karena pijakannya sudah sama. Ansor Muhajirin pernah tengkar sampai sudah memanggil seruan-seruan, bukan yang disebut Rasulullah seruan jahiliyah itu bukan nama Ansor dan Muhajirinnya, bukan, tapi cara memanggilnya itu yang disifati dengan cara jahiliyah. Jadi ketika bertikai, ya ma'syarul Ansor, ya ma'syarul Muhajirin, jadi yang Muhajirin manggil yang Muhajirin, yang Ansor manggil kelompok yang Ansor. Kedua nama ini adalah nama yang terus dalam kitabullah, bukan nama jahiliyah. Tapi seruannya ini, cara manggilnya ini secara manggil jahiliyah. Kemudian Rasulullah datang melempar pasir, kemudian diingatkan, luluh hatinya, menangis dan bersatu lagi. Itu kalau sudah berpijak di atas tauhid yang sama, di atas akidah yang sama. Gampang, kalau berselisih itu loh gampang didamaikan. Berbeda kalau akidahnya sudah nggak sama, semrawut, dipaksa untuk bersepakat, tidak bisa. Nusa mengatakan, wahidul akidah, satukan akidahnya dahulu. Bi an takunu jami'an ala aqidati tauhid allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka semua itu di atas akidah yang satu, akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan itu pasti bisa dibangun, bisa diwujudkan al-ijtima', kesatuan kaum muslimin. Kalau dalam hal ini tidak bisa, ya akidahnya nggak bisa disamakan, tidak bisa. Tapi kan kita sudah sama dalam 4 hal, dan ini pokok. Tuhannya sama, kitabnya sama, Rasulnya sama, kiblatnya sama. Kenapa harus susah-susah? Sudah sama semua, kita sudah sama. Apakah memahami akidah tentang Allah sudah sama? Beda orang tasawuf dengan orang Ahlussunnah, berbeda cara memahami bertauhid kepada Allah. Ahlussunnah memahami mentauhidkan Allah itu bagaimana? Mereka kembalikan kepada para sahabat, yaitu tauhid ibadah. Ibadah ini harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Adapun di antara mereka memang mengakui Allah, tapi ternyata mereka memberikan kekhususan yang harusnya hanya dimiliki Allah, diberikan kepada makhluk dari wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah, diminta, dipanjatkan doa kepadanya. Ini kan hak Allah. Ya sama, memang kita meyakini Tuhan kita Allah sama, tapi di dalam menghormati Allah, memenuhi hak Allah, kita tidak sama. Ini yang harus disamakan. Dan ini dalam pembahasan akidah terhadap Rasulullah. Kita banyak dengar
Orang-orang sufi mengatakan bermimpi mendatangi kubur Rasulullah, Rasulullah keluar dari kuburnya mencium lututnya. Waliyazubillah. Sama apakah kita dengan? Tidak sama. Di dalam kita meyakini Rasulullah tidak sama dengan mereka. Tidak bisa disatukan seperti ini. Jadi harus dikembalikan kepada akidah kaum muslimin, akidah yang dengannya para sahabat itu bisa bersatu. Jadi sebenarnya nggak bisa disepelekan pembelajaran akidah itu. Harus ditanamkan, dipahamkan fungsinya apa. Karena ini adalah pijakan dasar di dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah, al-ijtima'ul kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Dan saya mengatakan wala tatrukun nasa wa hadza quburiyun wa hadza sufiyun wa hadza syi'iyun. Jangan sampai masih ada manusia ditinggalkan. Jadi kita menyerukan persatuan-persatuan, tapi di sana masih ada kuburi, di sana ada masih sufi. Sufi itu orang-orang yang berakidah dengan beragama itu dengan mimpi, dengan halusinasi, dengan katanya bisikan-bisikan. Jadi mereka membuat syariat katanya mimpi ketemu Rasulullah, diajarkan seperti ini, model-model orang-orang sufi. Dan Ahlus Sunnah tidak mempercayai seperti itu. Wahyu sudah terputus. Kalaupun ketemu Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan syariat baru. Nah kalau hal seperti ini dibuka, semua orang bisa mengaku ketemu Rasulullah, semua orang mengaku diajari demikian dan demikian, ya nggak ada habisnya syariat ini. Wahidul aqidah awalan. Sudah saya mengatakan, satukan akidah terlebih dahulu. Waqtasimu bila ilaha illallah. Berpegang teguhlah dengan la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang hak ini harus diajarkan, ditanamkan ke tengah umat. Tapi ternyata studi-studi seperti ini, kajian-kajian seperti ini tidak diminati orang. Coba ada kajian syarat la ilaha illallah, nanti tidak sedikit yang datang. Kajian nikah poligami, banyak yang datang nanti. Inilah keanehan yang kita dapati. Jadi kajian-kajian akidah itu harus tuwuk bahasanya, khatam. Sekali biar saya dengar dari Ustaz Salafi, akidah, tauhid, blenger. Kalau sampai muncul ya, bisikan seperti itu dalam hati, kemudian sampai dibuktikan dengan tindakan, yaitu dengan tidak lagi suka mengkaji tauhid akidah. Coba lihat orang itu agamanya kayak apa. Pasti dia bukan tergolong orang-orang yang mungkin, bukan tergolong orang-orang yang membesarkan siar-siar agama Allah. Lama kelamaan futur hilang dari masjid, hilang dari taklim. Itu silakan, ya, silakan dititeni bahasa Jawanya. Kalau sudah tidak lagi mengagungkan kajian-kajian yang sifatnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal ulama itu memberikan garis, ya, bukan kaidah. Yang kaidah itu berbunyi syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung objek yang dipelajari. Tergantung kemuliaan objek yang dipelajari. Tauhid itu mempelajari Allah. Ada yang lebih syarif, lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Tapi kajian ini sepi, Pak. Kajian tauhid, kajian apa itu? Karena kenapa sih? Karena kita nggak tahu tujuannya, dan kita mungkin nggak tahu pengaruhnya, nggak dapat pengaruhnya, sehingga nggak penting. Karena nggak merasakan pengaruhnya. Akhirnya kita lebih suka mengikuti kajian-kajian yang sifatnya hal-hal baru, wawasan, cerita-cerita baru. Jadi mengaji itu hanya mengumpulkan maklumat-maklumat, mengumpulkan kabar-kabar, mengumpulkan bahkan hanya sekedar penikmat. Jadi menikmati penyampaian, enak, menyampaikannya enak, tapi nggak diaplikasikan, percuma, nggak dapat pahala
maksudnya pengajarnya tidak mendapatkan pahala mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Padahal tujuan orang menyampaikan itu dia dapat petunjuk, dia diamalkan, dia dapat pahalanya. Tapi kalau diberi petunjuk nggak diamalkan, ya cuma dapat memberi pahala menunjuki saja, tapi nggak dapat pahala diamalkan. Kemudian summa wahidul hukma bima anzalallah. Kemudian setelah itu satukan mereka dengan hukum yang Allah turunkan. Farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan mereka kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanbadhul qawanina wal anzamata wal adati al qabliyati wa ghairi dzalika. Kemudian campakkan itu undang-undang, aturan-aturan, hukum-hukum jahiliyah, al-adatul qabliyah, yaitu hukum-hukum yang lampau, masa lalu, ghairi dzalik. Buang itu semua, enggak perlu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yang lebih baik daripada itu, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Irji'u ila kitab was sunnah. Kembalilah kepada kitab dan sunnah. Idza kuntum turiduna al-istima'a wa wahdatal muslimin. Jika kalian memang benar-benar menginginkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Fala yattahidul muslimuna illa ala hadza. Maka jangan sampai kaum muslimin bersepakat kecuali di atas hal ini, illa ala wahdatul aqidati wa wahdatul marja'i, yaitu di atas kesamaan akidah dan kesamaan marja', yaitu rujukan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa huwal hukmu bima anzalallah, yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdatul qiyadah, dan juga serukan kepada mereka untuk bersatu di atas satu kendali. Wa dzalika bis-sam'i wa ta'ati li wali amril muslimin, yaitu dengan mendengar dan taat terhadap atau kepada pemimpin kaum muslimin. Hadzal ladzi yuwahhidu amrul muslimin. Inilah perkara yang bisa menyatukan kaum muslimin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha yarda lakum salasan. Allah meridhai untuk kalian 3 perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama yang Allah ridhai adalah kalian beribadah hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan niat pun tidak boleh. Syirik niat. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan yang kedua yang Allah ridhai adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, jangan melepaskan pegangan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu man walahu Allahu amrakum. Kemudian saling menasihatilah kalian kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala serahkan urusan kalian kepadanya. Ya, ini maksudnya pemimpin kita. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup agar kita kembali kepada kitabullah, dan itulah hakikat daripada persatuan al-istima', dan hakikat dari at-tafarruq, bercerai-berai atau yang berselisih adalah dengan kita melepas kitabullah atau kita tidak kembali kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, itu yang bisa kami baca. Akhirnya kita tutup majelis kita ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.